Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda untuk melihat daripada channel untuk pertemuan pertama mata kuliah sistem operasi ini. Untuk pertemuan pertama sistem operasi ini, kita akan membahas tentang masalah konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Ya. Jadi, untuk mata kuliah sistem operasi ini nanti ada sekitar 14 pertemuan, di mana nanti, eee, pertemuan 1 sampai pertemuan 6 kita saya menjabarkan materinya, kemudian kita UTS, setelah itu lanjut sampai dengan pertemuan ke-14, itu kita akan melaksanakan kegiatan ujian akhir semester, seperti itu. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya langsung saja ya. Jadi untuk konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem informasi ini, kalau kita lihat di sini, kita harus mengerti yang namanya sistem operasi. Ya, di sini saya jabarkan bahwa definisi daripada sistem operasi di sini adalah sekumpulan program, kontrol, atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antar komputer dengan pemakainya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, definisi yang ada di sini, kita bisa memahami bahwa yang namanya sistem operasi ini adalah merupakan suatu penghubung, ya, penghubung antar, eee, perangkat komputer dengan usernya, ya. Jadi kalau seandainya ada suatu perangkat komputer, tetapi tidak ada sistem operasinya, maka tidak ada penghubung antara pengoperasian komputer tersebut ke user yang mengendalikan tersebut, gitu, ya. Baik, kemudian sistem operasi adalah sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini definisi antara sistem operasi di sini adalah dia untuk mengontrol mengontrol program yang lainnya, ya. Jadi mengontrol program yang bekerja, seperti itu ya. Kemudian 3 pengertian sistem operasi. Ya, yang pertama adalah sebagai pelaksana perintah, sebagai pelaksana tata olah aplikasi, dan yang terakhir adalah sebagai pengelola sumber daya. Kemudian dari definisi yang tadi kita harus mengetahui juga yang namanya tujuan, ya, tujuan daripada sistem operasi. Di mana di sini adalah sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Jadi dengan adanya sistem operasi itu kita bisa berinteraksi dengan komputer terlebih nyaman, lebih mudah. Nah, seperti saya. Saya menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan PPT, PowerPoint, dengan menggunakan laptop, dengan, perangkat sistem operasinya yang menghubungkan antara saya dengan, laptop tersebut, sehingga saya lebih mudah untuk menggunakan atau lebih mudah menggunakan cara daring seperti ini, kuliah secara daring seperti ini. Ya. Kemudian sistem operasi memungkinkan daya sistem sumber komputer untuk digunakan secara efisien. Yang ketiga adalah sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Jadi yang namanya sistem operasi, ini harus ada namanya perkembangan, harus adanya pembaharuan. Nah, tetapi dengan ada pembaharuan itu bukan berarti harus yang lama dihilangkan, bukan seperti itu, tapi diperbaharui, di-upgrade, ya. Di situ kalau seandainya kita berbicara masalah, eee, pembaharuan, teknologi informasi itu sangat sangat cepat perkembangannya, seperti itu. Jadi sama seperti seperti sistem operasi yang akan kita bahas sekarang. Jadi pembaharuan terus, software itu diperbaharui terus, jadi canggih, tambah canggih canggih canggih, dan terus canggih, seperti itu. Jadi, eee,
Pembaharuan bukan berarti harus menghilangkan layanan yang sudah ada yang sebelumnya, gitu. Baik, kemudian selanjutnya adalah fungsi sistem daripada operasi. Yang pertama adalah membentuk dan mengelola sistem file, ya, sistem file-file yang ada eee, di perangkat komputer itu dikelola sama sistem operasi. Di tata ruangnya, penempatannya itu diatur oleh yang namanya sistem, operasi. Kemudian menjalankan program, ya, ketika kita lagi membuat program, kita ingin melihat program yang kita buat tadi apakah bisa running atau tidak, ada kesalahan atau tidak. Nah, itu yang mengoperasikan adalah sistem operasi. Kemudian mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer, ya, dari perangkat keyboard, kemudian monitor, mouse, dan sebagainya. Itu yang mengatur memori, I/O, kemudian, prosesor, itu ada sistem operasi yang ada. Baik, yang kedua adalah jenis-jenis daripada sistem operasi. Berdasarkan interface-nya atau text based shell versus GUI, kemudian yang B-nya berdasarkan user peruntukan standalone versus networking. Jadi berhubungan dengan jaringan ya, perangkat jaringan. Contoh sistem operasi DOS, DOS ya, OS, Macintosh ya, Macintosh ini berhubungan dengan open source ya. Kemudian Windows, Linux, dan lain-lain. Ini yang disebut dengan jenis-jenis daripada sistem operasi. Kemudian dari sudut pandang sistem operasi, ada namanya aspek ukuran. Ya, ukuran daripada data yang diolah, yang dijalankan, ya, tujuannya untuk seperti apa, ya, kemudian aspek kegiatannya untuk digunakan untuk apa juga, kemudian struktur sistem operasi itu seperti apa. Nah, jadi ada 4 aspek daripada sudut pandang sistem operasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah sejarah sistem operasi terdiri dari yang pertama adalah operasi open shop, di mana operasi langsung melalui switch elektrik pada komputer. Ya. Nah, ini open shop ini berhubungan dengan perangkat komputer ya, jadi dia melalui switch elektrik, ya, elektrik yang ada di komputer tersebut. Kemudian operasi driven shop, admin mengelompokkan job berdasarkan jenis program dan dieksekusi sesuai jenis program yang di-coding melalui punch card secara sequence. Jadi dikelompokin nih pengelompokan daripada jenis-jenis program yang ada. Kemudian yang C adalah operasi offline. Job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline. Ya. Jadi operasi offline ini dikelompokkan dalam sesuatu yang dibentuk secara offline dulu sebelum dieksekusi oleh komputer, sebelum proses running tersebut dilakukan. Kemudian yang E adalah operasi penampungan atau buffer operation, yang ini biasanya berhubungan dengan penyimpanan ya, penampungan data dan sebagainya. Kemudian operasi spool bertindak sebagai buffer, ya, penyimpanan sementara atau penampung sementara dan mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan. Contohnya banyak, printer, scanner, dan sebagainya ya. Kemudian yang G adalah operasi multi tata olah tumpukan atau disebut dengan batch multi-programming operation, yang hanya ada operasi berbagi waktu, ya ini pemetaan waktu. Jadi waktu pemrosesan dibagi-bagi gitu ya. Kemudian operasi olahan segera. Ini operasi olahan segera ini operasi yang harus di diolah atau dilaksanakan dalam waktu yang cepat gitu ya. Maksudnya yang harus segera dilakukan gitu ya. Atau real time programming operation. Nah, di sini kalau kita lihat masih secara sistem operasi ya. Ini kalau kita lihat di sini adalah program program A, program B, kemudian combining ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini gambar multi programming ya. Ini proses jalannya program tersebut, kemudian ada waktu untuk tunggu, jalan, tunggu lagi ya. Kalau ini run ya, program itu dijalankan, tunggu, run, tunggu lagi. Kalau ini kebalikannya, tadi tunggu, running,
tunggu, running, tunggu. Nah, kalau ini gabungan combine ya. Jadi A dan B, jalan, tunggu, running, tunggu ya. Ini adalah ini waktu proses yang ada. Disebut dengan multiprogramming dengan dua proses ya. Ini ya, dua proses ini combine ini dari proses A dan proses B. Seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya adalah sejarah DOS ya. Sejarah DOS, Windows, dan Linux. Pada tahun 1980, KeyDOS, Tim Peterson dari Surrey Komputer menuliskan KeyDOS yang dibuat dari OS terkenal pada masa itu, di mana dipasarkan oleh Seattle Computer dengan nama 86 Windows karena dirancang untuk prosesor Intel 8086. Kemudian Microsoft ya, Anda tahu sendiri Microsoft yang mencetuskan yang membuat Microsoft siapa? Bill Gates ya. Bill Gates dari Microsoft memberi lisensi KeyDOS ini dan menjualnya ke berbagai perusahaan komputer yang ada di seluruh dunia. Kemudian 1981 ya, PC-DOS ini IBM meluncurkan PC-DOS yang dibeli dari Microsoft untuk komputernya yang berbasis prosesor Intel 8086. MS-DOS, Microsoft menggunakan nama MS-DOS untuk OS ini jika dijual oleh perusahaan di luar daripada IBM. Kemudian 83 MS-DOS 2.0 versi 2 ini dari MS diluncurkan pada komputer PC XT. Nah, ini berkelanjutan ya, tahun 83, 84 ya. 84 ini sistem 1.0 Apple meluncurkan Macintosh dengan OS yang diturunkan dari BSD Unix. Sistemnya 1.0 merupakan sistem operasi pertama yang telah berbasis grafis dan menggunakan mouse. MS-DOS 3.0 ini Microsoft meluncurkan MS-DOS 3.0 untuk PC AT yang menggunakan chip Intel 80286. Nah, ini hard disknya lebih dari 10 mega ya. Kemudian MS-DOS 3.1 meluncurkan yang memberikan dukungan untuk jaringan. Jadi berhubungan dengan perangkat jaringan. Jadi MS-DOS 3.1 ini udah ada hubungannya ke perangkat jaringan. Baik, selanjutnya tahun 1985, MS Windows 1.0 ini memperkenalkan MS Windows, sistem operasi yang telah menyediakan lingkungan berbasis GUI atau graphics. Graphics User Interface gitu ya. Dan kemampuan multitasking. Sayangnya sistem operasi sangat buruk performanya dan tidak mampu menyamai kesuksesan daripada Apple. Naval Network ini memunculkan sistem operasi berbasis jaringan Network 86 yang dibuat untuk prosesor Intel 8086. Kemudian 1986 Microsoft meluncurkan MS-DOS 3.2. Ya, ini menambahkan dukungan floppy-nya 3.5 inci 720 KB. Ya. Sedangkan dalam 1987 OS IBM memperkenalkan OS yang telah berbasis grafis, di mana MS-DOS 3.3 Microsoft meluncurkan MS-DOS 3.3 juga. Kemudian Windows 2.0 diperkenalkan. Ya, Minik Andrew S. Tenenbaum mengembangkan Minik, sistem operasi berbasis Unix yang ditunjukkan untuk pendidikan. Minik ini nantinya menginspirasi pembuatan daripada Linux. Jadi ini proses sebelum Linux itu terbuat, itu ada namanya Minik. Ya, Minik ini diperuntukkan untuk proses-proses untuk berhubungan dengan pendidikan ya. Untuk bukan industri tapi pendidikan, dunia pendidikan gitu loh. Ya. Kemudian selanjutnya 1988 MS-DOS 4.0
mengeluarkan MS-DOS dengan suasana grafis. Ada www, Personal World Wide Web, ini berhubungan dengan web ya. Web. Kemudian 1989 Network 386 sebagai versi 3 diluncurkan oleh Novell untuk prosesor Intel 80386. 1990 perpisahan nih, dua perusahaan raksasa perpisahan IBM berjalan dengan OS dan Microsoft berkonsentrasi pada Windows. Ya. Windows 3.0 meluncurkan Windows versi 3.0 yang mendapatkan sambutan cukup baik. MS Office membandel Word, Excel, dan PowerPoint. Nah ini ada ini perjalanan dari Microsoft ya. Jadi tahun 1990 ini dia sudah membandrol yang namanya Word, Excel, dan PPT PowerPoint ya untuk menjadikan saingan seperti Lotus, 123, WordStar, WordPerfect, dan Control ya. Jadi sebelum ada namanya Word, Excel, sama PowerPoint itu dulu masih ada di Base ya, Lotus 123 ya, WordStar dan sebagainya. Kemudian DR-DOS Digital Research memperkenalkan DR-DOS 5.0. Kemudian 1991 Linux 0.01 mahasiswa Halskin bernama Linus Torvalds mengembangkan OS berbasis Unix dari sistem operasi. Minix yang diberi nama Linux, di mana MS-DOS 5.0, Microsoft meluncurkan MS-DOS 5.0 dengan penambahan fasilitas full screen editor. Wah, ini udah lebih canggih ya. Undelete, Unformat, dan QBasic. Kemudian 1992 Windows 3.1 meluncurkan Windows 3.1 dan kemudian Windows for Workgroup 3.11 di tahun berikutnya. 386 BSD ya. OS berbasis open source turunan dari BSD Unix didistribusikan oleh Bill Jorit. 386 ini BSD nantinya menjadi induk dari proyek open source BSD lainnya seperti NetBSD, FreeBSD, dan OpenBSD. Selanjutnya distro Linux. Nah, distro Linux ya, ini merupakan open source ya. Linux ini didistribusikan dalam format distro yang merupakan gabungan dari OS plus program application. Distro pertama Linux dikenal sebagai SLS atau Soft Landing Linux System. Ya, itu di era tahun 1992. Kemudian 1993 Windows NT ya meluncurkan Windows NT OS. Microsoft meluncurkan Windows NT OS berbasis grafis tanpa DOS di dalamnya yang dirancang untuk server yang berhubungan dengan jaringan. Kemudian web browser NCSA memperkenalkan rilis pertama Mosaic browser web untuk internet yang berhubungan dengan dunia internet ya. Kemudian MS-DOS 6.0, Microsoft memperkenalkan MS-DOS 6.0 di-upgrade yang mencakup program kompresi hard disk double space. Ya. Slackware, satu Slackware ya. Patrick Volkerding mendistribusikan Slackware Linux yang menjadi distro populer pertama di kalangan pengguna Linux. Jadi Linux ini banyak ininya ya. Ada Slackware dan lain-lainnya ya. Seperti itu. Kemudian Debian. Ini masih open source ya. Lan Murdoch dari Free Software Foundation atau FSF membuat OS berbasis Linux dengan nama Debian. Sedangkan Microsoft meluncurkan MS-DOS 6.2. NetBSD, proyek baru OS berbasis open source yang dikembangkan dari 386 BSD, dibuat dengan menggunakan nama NetBSD. Kemudian FreeBSD menyusul NetBSD, satu lagi proyek yang juga dikembangkan dari 386 BSD, dibuat dengan nama FreeBSD. Kemudian tahun 1994, Netscape Internet meraih popularitas yang besar saat Netscape memperkenalkan navigator sebagai browser internet. MS-DOS 6.22 di Microsoft meluncurkan MS-DOS 6.22 dengan program komprehensif bernama Drive Space, versi terakhir daripada DOS.
di mana FreeDOS, Jim Hall, mahasiswa dari Universitas Wisconsin, River Force Development, mengembangkan FreeDOS. FreeDOS ini dibuat setelah Microsoft Paint menghentikan dukungannya dengan DOS, menggantikan dengan Windows 95 ya. Nanti ada Windows 95, Windows 97 dan seterusnya. Kemudian SUSE, ya SUSE masih berhubungan dengan open source ya. OS Linux versi Jerman dikembangkan oleh Software and System Entwicklung GmbH atau SUSE yang dibuat dari SLS. Red Hat, nah ini berhubungan open source juga. Match Ewing memulai pembuatan distro daripada Red Hat. Kemudian tahun 1995, Windows 95, Microsoft menunjukkan Windows dengan leg up, start me up dari Rolling Stone, yang lebih besar dari 1 juta salinan dalam 4 hari. Di mana PC-DOS 7, IBM memperkenalkan PC-DOS yang terintegrasi dengan program populer pengompres data. Kemudian Windows CE, versi pertama Windows CE diperkenalkan dengan publik. Palm OS, Palm menjadi populer dengan Palm OS untuk PDA. Dulu zaman-zaman tahun 90-an ada namanya PDA itu layarnya lumayan besar ya, sekitar 5 in ya. Kemudian OpenBSD, Theodore mencetuskan BSD mengembangkan OpenBSD. Kemudian tahun 1997, macOS. Untuk pertama kalinya Apple memperkenalkan penggunanya nama macOS pada macOS 7.6. Jadi 97 itu Apple baru mulai mau berkembang ya, baru ada itu. Kemudian 1998, Windows 98, web browser Internet Explorer menjadi bagian penting dari Windows 98 dan menumbangkan dominasi Netscape Navigator. Jadi terseleksi ya, maksudnya tersingkirkan Netscape Navigator, sehingga yang menonjol adalah web browser Internet Explorer. Kemudian server Linux mendapat dukungan dari banyak perusahaan besar seperti IBM, Sun Microsystems, dan Hewlett Packard. Google, search engine terbaik, hadir di internet dan diketahui menggunakan Linux sebagai servernya. Jepang Ghost Linux, Turbo Linux diluncurkan di Jepang dan segera menjadi OS favorit di Asia, khususnya Jepang, Cina, dan Korea. Mandrake, Gail Dufan dari Brazil mengembangkan distro Hendrik yang diturunkan daripada Red Hat. Oke, masih tahun 1999 ya, masih berhubungan dengan sejarah DOS, Windows, dan Linux. Tahun 1999 ini support Hewlett Packard mengumumkan layanan 24/7 untuk distro Caldera, Turbo Linux, Red Hat, dan SUSE. Corel Linux, Corel pembuatan program Corel Draw yang sebelumnya telah menyediakan WordPerfect versi Linux. Membuat OS berbasis Linux dengan nama Corel Linux yang nantinya beralih nama menjadi Exandos. Kemudian tahun 2000, macOS diganti dengan mesin berbasis BSD unik yang dengan kernel yang disebut dengan Mac OS X. Windows 2000 ME, Microsoft meluncurkan Windows sebagai 2000 sebagai penerus Windows NT ME menggantikan Windows 95. China Ghost Linux, Red Flag Linux diluncurkan dari Republik Rakyat Cina. Jadi era-era ini langsung beralih ke ini ya, ke Cina ya. Cina sudah mendominasi gitu. Microsoft versus IBM, CEO Microsoft Stella Ballmer menyebut Linux sebagai kanker dalam sebuah interview dengan Chicago Sun-Times. Di lain pihak, CEO IBM Louis Gerstner menyatakan dukungan pada Linux dengan menginvestasikan sebenarnya $1 miliar. Wah, luar biasa ya. Uangnya banyak sekali. Oke, selanjutnya 2001 ya. 2001 Windows XP, Microsoft memperkenalkan Windows XP. Windows Michael Roberto, pendiri mp3.com, memulai pengembangan Windows yang diturunkan dari Debian. Nantinya Windows berganti nama menjadi Linspire karena adanya tuntutan perubahan nama oleh Microsoft 2002.
OpenOffice, program perkantoran berbasis open source, diluncurkan oleh Sun Microsystem. Kemudian OS lokal, OS ini buatan anak negeri berbasis Linux mulai bermunculan di antaranya Trusting Merdeka, Winbee, Rimbal Linux, Kumura, ya ini biasanya program-program yang telah dibuat oleh operasi sistem lokal ya, yang dibuat dari Linux berbasis Linux tadi. Kemudian 2003 Microsoft meluncurkan Windows Server 2003 dengan Fedora. Red Hat mengumumkan distro Fedora Core, beberapa distro lokal yang dibuat dengan berbasis Fedora seperti Bang On 1.0, Igos Nusantara, kemudian Novell Simian, perusahaan pengembangan software berbasis Linux ini dibeli oleh Novell, dan SUSE yang diakuisisi oleh Novell. LiveCD, Knoppy merupakan distro pertama Linux yang dikembangkan dengan konsep LiveCD, distro lokal yang dibuat dari Knoppy adalah Linux sehat dan warung Igos. Kemudian tahun 2004, Ubuntu. Nah, ini Ubuntu ya. Jadi perkembangan Linux nih ya. Ubuntu versi pertama, Ubuntu didistribusikan ke seluruh dunia. Ada beberapa versi distro yang dikeluarkan, yaitu Ubuntu berbasis GNOME, Ubuntu berbasis Ubuntu berbasis XFCE dan Edubuntu. Ya, jadi untuk versi distro ini ada 1, 2, 3, dan 4 versi ya. Kemudian tahun 2005 ya, Mandrake bergabung dengan Cornetival dan berganti nama menjadi Mandriva. 2006, Unbreakable Linux, Oracle ikut membuat distro berbasis Linux yang diturunkan dari Red Hat Enterprise. Chiplook, majalah Chip, membuat distro Linux dengan nama Chiplook. Kemudian tahun 2007, ada namanya Windows Vista ya, atau Vista. Setelah tertunda untuk beberapa lama, Microsoft akhirnya meluncurkan Windows Vista, memperkenalkan fitur 3D desktop dengan Aero Glass Slide Bar dan Flip 3D. Sayangnya semua keindahan ini harus dibayar mahal dengan kebutuhan spesifikasi komputer ya, jadi berapa komputer. Kemudian fitur 3D ini desktop dengan Aero Glass Sidebar dan Flip 3D ya. Jadi ini kebutuhan spesifikasi komputer yang sangat tinggi ya. Kemudian 2008 3D OS tidak sepertinya halnya Vista yang membutuhkan spesifikasi tinggi 3D desktop. Linux muncul dengan spesifikasi komputer yang sangat ringan. Era teknologi 3D desktop ini di Indonesia ditandai dengan hadirnya sistem operasi 3D OS yang dikembangkan oleh PC Linux. Nah, ini ada, kalau kita lihat di slide-nya ini, ada beberapa versi yang disediakan. Ada versi 3D OS, ada serta versi distro warnet Linux. Ya. Kemudian untuk tahun 2009-2010, Android. Nah, ini perkembangan Android ini baru muncul di tahun-tahun 2009-2010 ya. Hadir dengan fitur kebutuhan smart device berbasis Java. Generasi pertama, ini generasi sistem operasi ya. Jadi tadi sampai di Android itu berkembang terus sampai dengan sekarang. Jadi yang saya kurang apa ya itunya perkembangannya, dari setahu saya ada Jelly Bean, KitKat dan sebagainya, Oreo dan sebagainya, itu sangat berkembang sampai sekarang. Android itu tetap eksis. Ya, seperti itu. Kemudian generasi sistem operasi ya. Generasi pertama itu tahun 1945 sama 1955. Generasi tanpa sistem operasi, komponen utama masih menggunakan tambang hampa. Operasi secara manual melalui Flux board, hanya bisa menghitung
tambah, pengurangan, dan perkalian. Ini kalau seandainya Anda mengikuti mata kuliah saya di mata kuliah arsitektur komputer, untuk pertemuan pertamanya saya juga menjelaskan, evolusi komputer, di mana evolusi komputer juga saya menerangkan, perkembangan, teknologi komputer dari, generasi awal sampai dengan, Pentium ya. Oke, untuk generasi keduanya 1955, 1965 membentuk tumpukan atau batch system. Komponen utama transistor, input memakai patch card, sistem operasi pertama Multic. Kemudian generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980 dengan ciri-ciri multiprogramming, satu komponen mengerjakan banyak program yang ada dalam memori utama, kemandirian alat, berbagi waktu atau time sharing, kemudian spooling, menerima proses meskipun belum dikerjakan dan bertindak sebagai buffer penyimpanan sementara yang komponen utama IC atau disebut dengan integrated circuit. Kemudian generasi keempat 1908 sekian sampai 1909 sekian. Di sistem tujuan umum general purpose modus ya. Real time application, network operating system, distribute operation system, mesin semu atau virtual machine, distribusi data. Aplikasi komputer seperlit, spreadsheet, word processor, database, data grafik berkembang pesat, Microsoft berbasis RISC untuk PC mulai diperkenalkan. Nah, ini tahun-tahun era tahun 1980-an, 1990-an. Ini teknologi Microsoft berbasis RISC ya, ini mulai diperkenalkan. Kemudian ini kelas sistem operasi ada kelas 1 itu di kelas sistem operasi kelas 1 untuk pemakaian tunggal, kelas 2 ini operasi berbentuk tumpukan data ya. Kemudian kelas 3 ini operasi olahan segera atau real time ya, maksudnya selalu diupdate atau harus diproses dengan cepat. Kemudian kelas 4 operasi multiproses, kelas 5 operasi berbasis waktu multiprogramming, dan yang terakhir adalah kelas 6 operasi terbesar. Kemudian yang keempat adalah faktor sistem daripada operasi. Pertama adalah faktor prosesor, bisa bisa faktor prosesor single, bisa juga multiprosesor. Kemudian berhubungan dengan user atau pemakai pengguna, single user atau multi user, faktor waktu kerja offline bisa juga online. Faktor modus pekerjaan, batch atau real time, serta faktor gabungan faktor. Baik, mungkin itu aja ya untuk materi pertama yang mata kuliah sistem operasi hari ini. Nanti saya di akhir perkuliahan juga saya membuat seperti ini. Ini adalah latihan soal sistem operasi. Ada 5 soal yang mungkin nantinya bisa kalian kerjakan, dan soal-soal ini saya buat sesuai dengan apa yang telah saya paparkan tadi. Ya, jadi setiap pertemuan ada soal seperti ini. Jadi sifatnya pilihan ganda ya. Anda juga bisa pilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang ada. Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan pertama ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian sudah melihat tayangan channel ini. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat, tetap sehat, jaga selalu kesehatan, selalu waspada. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.